Jika satu hukum tidak berhasil, maka dia akan menggunakan dua. Otot Luming menggembung dan kekuatan sucinya melonjak. Diam-diam, dia menggabungkan hukum Dao Arai ke dalam hukum kekacauan. Boom! Kekuatan telapak tangan Luming tiba-tiba meningkat drastis. Dengan satu telapak tangan, itu langsung menembus hukum kekosongan Mu Yang. Wajah Mu Yang berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatanmu, bagaimana mungkin? Mu Yang bertanya dengan kaget. Bagaimana kekuatan Luming meningkat begitu banyak secara tiba-tiba? Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak dapat mengatakan bahwa Luming telah menggabungkan dua jenis hukum. Di Tanah Iblis tak terbatas, Luming telah tinggal di ngarai di Laut Iblis selama lebih dari 2 tahun. Dia menantang level dan bertarung setiap hari. Dia sudah sangat akrab dengan penggunaan hukum. Ketika dia menggunakan beberapa hukum, dia dapat menggunakan hukum kekacauan untuk menutupi hukum lainnya. Tentu saja, jika dia menggunakan dua prinsip pamungkas pada saat yang sama, dia tidak dapat menyembunyikannya karena prinsip pamungkas itu terlalu kuat. Namun, ketika dia menggunakan hukum terkuat dan hukum jalur raja, dia dapat menutupinya dengan sangat baik, dan yang lain tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, Mu Yang tidak dapat mengetahui bagaimana kekuatan Luming telah meningkat begitu banyak. Yang lain di sekitar arena pertarungan juga terkejut. Luming tiba-tiba meledak dan memaksa Mu Yang untuk mundur. Luming benar-benar menyembunyikan kemampuannya ketika dia bertarung denganku sebelumnya. Yu He mendesah, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia ingin mengalahkan Luming dalam pertempuran 10 negeri. Sekarang, tampaknya itu akan sangat sulit. Amitabha, Biksu Wu Chen melafalkan nama Buddha. Anak-anak dewa lainnya menatap Luming dengan ekspresi serius. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat dan itu di luar akal sehat. Bunuh, Nove, Lep In. Di arena pertarungan, Luming mengeluarkan raungan panjang dan menyerang Mu Yang. Setiap gerakannya mengandung perpaduan hukum kekacauan dan hukum Dao Arai. Kekuatannya sangat mengejutkan. Selain itu, hukum Dao Arai sudah sempurna, jadi kekuatannya bahkan lebih besar. Penggabungan hukum nomologis tidak hanya meningkatkan kekuatan penggabungan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi beberapa kali lipat. Semakin banyak hukum nomologis yang digabungkan, semakin kuat kekuatannya. Boom, boom, Luming dan Mu Yang bentrok lagi, tetapi kali ini, Mu Yang benar-benar tertekan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia bukan tandingan Luming. Setiap kali mereka bentrok, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung dewa kuno. Energi Sein-nya yang kuat tidak berguna. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Mu Yang tidak bisa menerimanya. Dia sudah mulai mengembangkan dunia kecil. Begitu waktunya tepat, dia akan mampu menerobos ke ranah marsial supreme. Dia sudah sangat dekat dengan ranah marsial emperor dan juga putra dewa. Dia jauh lebih kuat daripada mereka yang baru saja melangkah ke ranah calon kaisar. Di sisi lain, Luming hanya berada di lingkaran besar ranah Sein absolut. Dia belum membentuk sungai dengan hukum kekacauan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia meraung marah dan mencoba yang terbaik, tetapi dia masih ditekan oleh Luming. Lautan kehampaan. Pada akhirnya, Mu Yang menggunakan gerakan terkuatnya. Ini adalah seni sakral yang mengerikan dengan kekuatan tak terbatas. Itu meledakkan kekuatan hukum kekosongan hingga ekstrim, membentuk lautan hukum kekosongan yang menyelimuti segalanya dan ingin mengubah segalanya menjadi kehampaan. Faktanya, banyak orang akan menguasai lebih dari satu kekuatan ilahi setelah mereka menjadi calon kaisar. Setelah menjadi calon kaisar, hukum nomologis seseorang akan mencapai kesempurnaan. Ketika mengolah kekuatan ilahi lainnya, seseorang dapat dengan mudah memahaminya dan meningkatkan penguasaannya hingga ekstrim. Sama seperti bagaimana Luming mengolah telapak tangan ilahi kekacauan. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia harus memiliki seni sakral yang sesuai. Lautan hampa adalah salah satu teknik sihir Mu Yang yang paling kuat. Hualala, terdengar suara ombak yang menghantam. Luming diselimuti lautan kehampaan. Berubahlah menjadi kehampaan. Mu Yang meraung, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Pada saat itu, ia tidak lagi ingin mengambil kitab suci kekacauan dari Luming. Sebaliknya, ia ingin membunuh Luming. Pertempuran 10 negeri belum dimulai dan ia tidak boleh kalah. Jika ia kalah,
ia akan semakin kalah dalam pertempuran 10 negeri. Sungguh kekuatan ilahi yang mengerikan. Lu Ming dalam bahaya. Seseorang berseru. Kehampaan tidak dapat dikendalikan, dan berubah menjadi lautan luas yang menyelimuti suatu area. Itu terlalu mengerikan. Banyak orang tidak dapat menahan rasa khawatir terhadap Lu Ming. Mu Yang dapat dikatakan sebagai unggulan terkuat dalam pertempuran 10 negeri ini. Dia sangat mungkin masuk 10 besar. Ketika dia meledak, kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa. Itu benar. Di masa lalu, Mu Yang hampir tak terkalahkan di Tanah Suci. Hanya ada beberapa orang di generasi muda yang bisa mengalahkannya. Beberapa orang berbicara, namun, mata Qiu Yue tenang dan dia sama sekali tidak terlihat khawatir. Qiu Yue tahu betul betapa kuatnya Lu Ming ketika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Adapun perpecahan, dia telah melihat Lu Ming beraksi sebelumnya. Dia tahu bahwa Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mu Yang berdiri di atas lautan hampa, matanya dingin. Dia terus mengaktifkan hukum kehampaan untuk memastikan bahwa Lu Ming berubah menjadi ketiadaan. Tetapi saat berikutnya, ekspresi Mu Yang berubah. Lautan hampa mulai bergetar seolah-olah seekor binatang raksasa sedang mengaduk angin dan awan. Ledakan. Pada akhirnya, sebuah jari besar, seperti jari dewa, keluar dari lautan kehampaan. Ledakan, ledakan. Kemudian, dari setiap sudut samudera kehampaan, jari-jari kesengsaraan yang kacau melesat keluar terus-menerus. Samudera kehampaan berubah menjadi sarang lebah, dan kemudian, dengan ledakan hebat, itu benar-benar meledak. Tidak mungkin, Mu Yang meraung tak percaya. Tubuhnya gemetar dan dia terpaksa mundur, darah mengalir keluar dari mulutnya. Tidak ada yang mustahil. Bunuh. Lautan kehampaan menghilang dan sosok Lu Ming muncul kembali. Dia tidak terluka. Dia berteriak dan menyerang Mu Yang. Ledakan. Tangan besar Lu Ming menekan ke bawah dan Mu Yang sudah terluka. Dia bukan tandingan Lu Ming dan terlempar puluhan meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Lu Ming mengikutinya dari dekat, tidak memberi Mu Yang kesempatan untuk mengatur napas. Dia melancarkan badai serangan ke arah Mu Yang. Mu Yang sudah terluka dan bukan tandingan Lu Ming. Setelah bertukar beberapa gerakan dengan Lu Ming, dia merasa lengannya akan patah dan dia memuntahkan darah terus-menerus. Bang! Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan dipukul di dada oleh telapak tangan Lu Ming. Dadanya ambruk dan hampir meledak menjadi lubang besar. Jika bukan karena hukum nomologisnya yang kuat dan pertahanan yang mengejutkan, tubuhnya akan meledak karena gerakan ini. Namun meskipun begitu, dia masih tergeletak di tanah, memuntahkan seteguk darah. Dia telah menderita luka berat. Kamu ingin mengambil kitab kekacauan dariku dengan kekuatanmu. Biarkan Yuan Xin melakukannya sendiri. Lu Ming menatap Mu Yang dan berbicara dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Mu Yang sangat marah hingga ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Lu Ming, kukatakan padamu, aku sudah menyelidikimu sejak lama. Kau punya banyak teman di Gunung Yuan. Saat ini, beberapa dari mereka adalah tamu di keluarga Muku. Sebaiknya kau serahkan kitab suci kekacauan dan ikut denganku ke keluargamu. Kalau tidak, semua temanmu akan mati. Mu Yang tiba-tiba berbicara dengan suara dingin. Tentu saja, itu adalah transmisi suara. Apa? Lu Ming sangat terkejut. Mungkinkah seseorang telah jatuh ke tangan keluargamu? Itu mungkin. Setelah dia tiba di tanah takdir dewa, dia tidak melihat Long Chen, Huang Li, dan yang lainnya. Melihat keterkejutan Lu Ming, Mu Yang mencibir. Sejak dia mengetahui bahwa ada seorang putra kekacauan di Gunung Yuan yang merupakan musuh bebuyutan Yuan Xin, dia telah memperhatikan Gunung Yuan. Ketika para jenius Gunung Yuan tiba di tanah takdir dewa, dia mulai menyelidiki. Dia ingin tahu keberadaan Lu Ming sehingga dia bisa menghadapinya. Namun, Lu Ming tidak datang. Sebaliknya, dia mengetahui bahwa Lu Ming memiliki beberapa teman dan dia segera mengirim orang untuk menangkap mereka. Itu hanya tindakan pencegahan, tetapi dia tidak berharap itu berguna. Ada 2 orang yang dapat mengendalikan hukum ekstrim. Yang satu disebut Long Chen dan yang lainnya disebut kekuatan sunyi. Mereka berdua berada di keluargamu. Haha, Lu Ming, ikut aku ke keluargamu dan serahkan kitab suci kekacauan. 11. Mu Yang tertawa dan mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Niat membunuh di hatinya sangat dingin. Hari ini,
Lu Ming telah mengalahkannya di depan umum. Baginya, itu adalah penghinaan besar. Selama Lu Ming menginjakkan kaki di keluarga Mu, dia akan membuat Lu Ming menyesalinya. Kamu harus mati, kata Lu Ming dingin. Matanya sedingin es saat dia menatap Mu Yang. Pada saat ini, niat membunuhnya sangat padat. Tampaknya Long Chen dan kekuatan sunyi memang telah jatuh ke tangan Mu Yang. Kamu masih berani mengancamku saat ini. Wajah Mu Yang menjadi gelap. Aku bilang kamu bodoh, dan kamu benar-benar bodoh. Kamu seharusnya tidak mengatakannya di sini dan sekarang. Kata Lu Ming dingin. Apa yang kamu inginkan? Wajah Mu Yang berubah drastis. Pada saat yang sama, dia mencoba mundur tetapi sudah terlambat. Tubuh Lu Ming seperti sambaran petir, bergegas menuju Mu Yang. Ledakan. Kali ini, Lu Ming telah mengintegrasikan hukum melahap ke dalamnya, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Dengan satu gerakan, lengan Mu Yang meledak, berubah menjadi daging dan darah yang berceceran di mana-mana. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus cahaya hukum pelindung Mu Yang dan tubuhnya, memperlihatkan lubang terang di bagian depan dan belakang. Mu Yang jatuh ke tanah dan berteriak. Kaca. Saat berikutnya, Lu Ming bergegas dan menginjak kaki Mu Yang, mematahkannya. Mu Yang berteriak histeris. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Mu Yang meraung. Bang! Saat berikutnya, Lu Ming menginjak wajah Mu Yang, hampir menghancurkan kepalanya. Dia memuntahkan seteguk darah dan hampir kehilangan semua giginya. Katakan pada orang-orangmu untuk membawa temanku ke sini sebagai gantimu. Jika temanku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membunuhmu. Kata Lu Ming dingin. Kau, beraninya kau. Mu Yang meraung. Bang! Lu Ming menginjak wajahnya lagi, menyebabkan Mu Yang menjerit kesakitan. Pada saat ini, Mu Yang dipenuhi dengan penyesalan. Dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia telah menangkap Long Chen dan kekuatan yang menghancurkan di ring pertempuran. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu tegas. Hal utama adalah bahwa kekuatan di belakangnya terlalu kuat. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Lu Ming tidak akan berani melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, teman Lu Ming ada di tangannya. Dia pikir dia telah mengendalikan segalanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Ming dapat menjatuhkannya secara langsung. Hal utama adalah bahwa Lu Ming terlalu tegas. Dia telah memikirkan cara untuk menyelamatkan orang dalam sekejap. Orang biasa pasti tidak akan memikirkannya dan tidak akan begitu tegas. Banyak orang di sekitar ring pertempuran saling memandang. Karena beberapa kata-kata Mu yang telah disampaikan kepada mereka, mereka tidak mengetahui keseluruhan cerita dan sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba menjadi gila dan menyiksa Mu Yang dengan sangat buruk. Beraninya kau, bebaskan Tuan Muda Mu Yang. Nak, jangan berpikir bahwa kau bisa menjadi sombong hanya karena kau adalah putra kekacauan. Jika kau menyinggung keluargamu, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Beberapa pembangkit tenaga listrik klanmu meraung saat aura mengerikan meletus dari tubuh mereka. Mereka semua adalah kaisar bela diri. Jika kalian terus berbicara omong kosong, aku akan menebasnya. Mata Lu Ming menyapu dingin ke seluruh martial supremes saat dia berbicara. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Semua penguasa bela diri klanmu diam. Mu Yang adalah jenius nomor satu dari keluargamu. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Cepat dan bawa temanku. Lu Ming menundukkan kepalanya dan menatap Mu Yang. Pada saat ini, Mu Yang sedang diinjak-injak oleh Lu Ming. Dia dipermalukan. Jika ada celah di ring pertarungan, dia akan menemukannya dan merangkak masuk. Dia adalah putra kehampaan, putra surga yang sombong yang akan menerobos ke alam bela diri tertinggi. Dia dikenal sebagai salah satu benih terkuat dalam pertempuran 10 tanah ini. Namun, pada saat ini, dia diinjak tanpa ampun oleh Lu Ming. Dia benar-benar tidak tahan. Namun, niat membunuh yang dingin di tubuh Lu Ming memberitahunya bahwa Lu Ming benar-benar akan membunuhnya. Pergi dan bawa orang-orang. Akhirnya, Mu Yang berteriak dan meminta para ahli keluargamu untuk membawa orang-orang kembali. Beberapa ahli klanmu memiliki ekspresi jelek, tetapi mereka tetap pergi pada akhirnya dan terbang menuju klanmu. Markas besar keluargamu berada di kota Ion. Sepertinya Mu Yang telah menangkap teman Lu Ming. Dari percakapan antara Lu Ming dan Mu Yang, banyak orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi.
Tidak heran Lu Ming tiba-tiba marah. Pada saat yang sama, semua orang bahkan lebih terkejut. Kemampuan Lu Ming terlalu kuat. Itu telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Apakah kultivasinya benar-benar masih dalam lingkaran besar tahap Sein Absolut? Dia tidak menerobos ke ranah calon kaisar. Beberapa orang berkata dengan tidak percaya. Hukum belum membentuk sungai. Dia memang berada di lingkaran besar ranah Sein Absolut. Seorang ahli berbicara dan mengonfirmasi kultivasi Lu Ming. Ini membuat orang terkesiap. Tubuh fisik Lu Ming sangat kuat, jauh lebih kuat daripada anak dewa pada umumnya. Saya menduga bahwa dia pasti telah mengalami pertemuan yang menantang surga yang menyebabkan tubuh fisiknya menjadi begitu kuat sehingga mengejutkan. Kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat. Seorang tetua berbicara, mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Meskipun tubuh fisiknya kuat, hukum nomologisnya bahkan lebih mengerikan. Dia kuat dalam segala aspek dan hampir tidak memiliki kelemahan. Tetua lain berkata, benar-benar monster, banyak orang mendesah. Beruntung kultivasinya rendah. Jika kultivasinya tinggi, siapa yang akan menjadi lawannya dalam pertempuran 10 negeri ini? Sulit untuk mengatakannya. Jangan lupa bahwa anak takdir telah lahir di generasi ini. Kata-kata ini mengejutkan banyak orang. Ya, anak takdir. Ini tidak diragukan lagi adalah sosok yang sangat menakutkan, sosok yang benar-benar tak terkalahkan. Selain itu, sistem kultivasi kuno telah muncul. Seseorang telah mengolahnya ke tingkat yang menakutkan. Selain itu, Yuan Xin, putra kekacauan, dikatakan sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam kaisar bela diri. Setelah itu, orang lain berbicara, menyebabkan hati semua orang bergetar sekali lagi. Beberapa putra dewa memiliki ekspresi yang sangat serius. Pertempuran 10 negeri kali ini mungkin akan sangat intens dan akan menjadi peristiwa yang mengejutkan. Lu Ming tidak menunggu lama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekelompok orang terbang mendekat. Mereka adalah para ahli dari keluarga Mu. Mereka terbang mendekat dengan dua pemuda. Long Chen, kekuatan yang sunyi. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira, Novelbin. Kedua pemuda itu adalah Long Chen dan Desolate. Lu Ming. Long Chen dan Desolate Li terkejut ketika mereka melihat Lu Ming. Mereka tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat Lu Ming menginjak Muyang. Lu Ming, apa yang kau lakukan terlalu berbahaya. Long Chen menghela nafas, matanya serius. Kita berteman. Long Chen dan kekuatan sunyi terdiam setelah mendengar kata-kata Lu Ming. Ya, mereka berteman. Dia adalah seorang teman, jadi bagaimana dia bisa meninggalkannya dalam kesulitan? Jika situasinya terbalik dan Lu Ming dalam bahaya, mereka pasti akan menyelamatkannya. Long Chen, Desolate, apakah hanya kalian berdua? Apakah ada orang lain? Lu Ming bertanya, jika ada orang lain yang ditangkap oleh Muyang, kita harus menyelamatkan mereka semua. Tidak ada orang lain, hanya kita berdua. Aku akan membunuh bajingan ini suatu hari nanti. Desolate Li berkata, menatap Muyang dengan tidak senang. Ganti, tatapan Lu Ming beralih ke pembangkit tenaga listrik keluargamu. Serahkan Tuan Muda Muyang terlebih dahulu, dan kami akan melepaskannya. Salah satu ahli klanmu berkata dengan licik. Omong kosong, serahkan dia, atau aku akan melumpuhkannya sekarang. Kata Lu Ming dingin. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mengarahkannya ke dantian Muyang. Ekspresi orang-orang klan Mu berubah. Identitas Muyang terlalu penting. Mereka tidak berani mengambil risiko. Di mata mereka, Long Chen, Huang Li, dan yang lainnya hanya memiliki fisik raja. Bagaimana nilai mereka bisa dibandingkan dengan Muyang? Baiklah, kami akan membiarkan mereka pergi. Salah satu ahli keluarga Mu berteriak. Dia melepaskan Long Chen dan kekuatan Desolate dan mereka berdua dengan cepat terbang ke sisi Lu Ming. Sekarang, bisakah kamu melepaskan Tuan Muda Muyang? Seorang ahli klan Mu berkata, biarkan dia pergi sekarang. Apakah kamu pikir aku bodoh? Ini adalah kota Ion, wilayah keluarga Mu. Jika aku melepaskannya sekarang, para ahli keluarga Mu akan membunuhku dengan satu tamparan. Lu Ming mencibir, bocah, jangan pergi terlalu jauh. Seorang ahli klan Mu meraung. Para ahli klan Mu lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Mereka memang menyembunyikan seorang ahli dalam kegelapan. Selama Lu Ming melepaskan Muyang, ahli keluarga Mu akan bergerak dan membunuh Lu Ming dalam satu gerakan.
Hanya kematian yang menunggu mereka yang berani mengancam keluargamu. Namun, Lu Ming sama sekali tidak tertipu, yang membuat mereka marah. Yang lain juga diam-diam kagum dengan keberanian Lu Ming dan pikirannya yang cermat. Apa maksudmu aku tidak pernah puas? Aku melakukan ini untuk menyelamatkan hidupku. Kehidupan tuan mudamu yang sangat berharga. Sejujurnya, tidak sepadan untuk mati karena kami. Lu Ming mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Mu Yang. Matamu yang hendak memuntahkan api. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada akhirnya, klanmu menyerah, dan seorang ahli berbicara. Mari kita tinggalkan kota ini. Orang-orang dari keluargamu tidak bisa mengikuti kita. Aku punya teknik rahasia yang bisa merasakan kehadiran para ahli. Begitu kita meninggalkan kota ini dan merasakan orang-orang dari keluargamu mengikuti kita, aku akan segera membunuh Mu Yang. Ini pertarungan hidup dan mati. Kata Lu Ming, mengenai teknik rahasia apa yang dimilikinya yang bisa merasakan aura para ahli, menipu keluargamu adalah omong kosong belaka. Dia tidak punya pilihan. Dia menghadapi raksasa seperti keluargamu, dan dia tidak bisa menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan beberapa trik. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Bagaimana jika kamu menyakiti tuan mudamu yang setelah kamu meninggalkan kota ini? Salah satu ahli klanmu berkata, tidak mau mundur. Kamu hanya bisa bertaruh. Kamu tidak punya pilihan lain. Suara Lu Ming menyebabkan para ahli keluargamu menyipitkan mata mereka dan menunjukkan niat membunuh. Lagi pula, keluargamu sangat kuat, dan aku tidak punya dendam padamu. Aku tidak perlu menyinggung keluargamu, jadi mengapa aku harus membunuh Mu Yang? Aku tidak gila. Lu Ming melanjutkan, pakar dari keluargamu bergumam pada dirinya sendiri. Lu Ming benar, jika Lu Ming benar-benar membunuh Mu Yang, dia harus menghadapi balas dendam gila keluargamu. Itu tidak akan menguntungkan Lu Ming sama sekali. Baiklah, kami berjanji padamu. Nak, sebaiknya kau tidak memainkan trik apapun. Seorang pakar dari klanmu berkata, tentu saja tidak. Long Chen, kekuatan desolate, ayo pergi. Lu Ming membawa Mu Yang dan terbang keluar, dengan Long Chen dan kekuatan desolate mengikuti dari dekat. Lebih baik jika klanmu tidak membiarkan orang lain mengikuti kita. Tatapan Lu Ming menyapu yang lain. Beberapa dari mereka ingin bergabung dalam kesenangan, tetapi Lu Ming tidak akan mengizinkannya. Bagaimana jika orang-orang dari keluargamu ikut campur? Semuanya, harap tunggu. Orang-orang dari keluargamu tidak berdaya. Mereka tahu bahwa Lu Ming sangat teliti dan tidak memiliki celah. Dia hanya bisa menghalangi yang lain. Kekuatan keluargamu tak tertandingi, jadi yang lain tentu saja tidak akan melawan mereka. Lu Ming dan dua lainnya, bersama dengan Mu Yang, berangkat dari kota Ion dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, Qiu Yue mengikuti mereka. Adapun Di Kai, Lu Ming telah mengiriminya transmisi suara yang menyuruhnya untuk tinggal di kota Ion. Karena Di Kai tidak memiliki banyak hubungan dengan Lu Ming dan mereka baru saja bertemu, keluargamu tidak akan mempersulitnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan kota Ion. Lu Ming tidak segera menurunkan Mu Yang. Dia takut akan ada masalah jika keluargamu memiliki ahli di langit. Lu Ming menggunakan hukum Dao Arai untuk menyegel Mu Yang sepenuhnya. Segera, mereka tiba di sebuah gunung besar. Lu Ming dan kelompoknya bergegas ke sebuah gua dan menghindari semua tatapan. Anak ini terlalu teliti di usianya yang masih muda. Memang ada dua sosok di langit. Mereka adalah ahli dari keluargamu. Mereka berdua berada di puncak alam kaisar sejati dan sangat menakutkan. Mereka menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi di langit. Selama Lu Ming melepaskan Mu Yang, mereka akan menyerang dan membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming sangat berhati-hati dan bersembunyi di gua. Mereka tidak dapat melihatnya dan tidak berani memindainya dengan indera spiritual mereka. Jika Lu Ming memperhatikan mereka, dia mungkin benar-benar membunuh Mu Yang. Mereka hanya bisa menunggu. Qiu Yue, Long Chen, Sunyi, gunakan teknik napas ilahi kalian dan bersembunyi di diagram gunung dan sungaiku. Lu Ming berkata kepada Qiu Yue dan dua lainnya di gua. Diagram gunung dan sungai saja tidak cukup. Seorang ahli alam kaisar sejati terlalu kuat. Mereka dapat merasakan aura di dalam harta karun itu.
Hanya dengan menggunakan teknik napas ilahi dan diagram gunung dan sungai, dia dapat mengisolasi aura pihak lain. Qiu Yue dan dua lainnya semuanya telah mengolah teknik napas ilahi. Mereka bertiga mengangguk. Setelah menggunakan teknik napas dewa, mereka memasuki diagram gunung dan sungai. Lu Ming melemparkan Muyang ke dalam gua dan menatapnya dengan dingin. Katakan pada Yuan Xin bahwa aku akan memenggalnya cepat atau lambat, katanya. Dengan itu, tubuh Lu Ming tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Lu Ming mengubah hukum kekacauan menjadi hukum bumi dan tenggelam ke dalam tanah sejauh ratusan mil. Pada saat yang sama, ia merapal mantra napas dewa untuk menahan auranya secara ekstrim. Kemudian, dia pergi jauh ke tanah suci. Lu Ming tidak membunuh Muyang. Dia tahu bahwa Muyang pasti akan membalas dendam nanti. Namun, jika dia membunuh Muyang, dia harus menghadapi balas dendam gila dari seluruh keluarga Mu. Bahkan mungkin ada kaisar yang hebat. Itu akan lebih berbahaya bagi mereka. Di langit, dua kaisar sejati telah menunggu selama setengah hari. Mereka sudah kehilangan kesabaran. Sudah lama sekali, ayo turun dan lihat. Salah satu dari mereka berkata, dan yang lain mengangguk. Keduanya bergegas turun dan tiba di gua. Mereka melihat bahwa Mu yang ditutupi oleh rune yang padat. Salah satu kaisar sejati melambaikan tangannya dan membuka segel pada Mu Yang. Begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, Mu Yang mulai mengaum dengan gila. Kali ini, dia telah kehilangan banyak muka. Dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kebenciannya pada Lu Ming tidak bisa dihilangkan apapun yang terjadi. Kirim seseorang dan temukan bocah itu untukku. Mu Yang meraung. Lu Ming melakukan perjalanan jauh di bawah tanah selama lebih dari sehari. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan sebelum dia muncul dari tanah. Setelah dia muncul dari tanah, Lu Ming berubah menjadi seorang pemuda berkulit gelap. Dia mengucapkan mantra napas ilahi lagi dan mengeluarkan boneka Gosyok. Boneka Gosyok ini telah dibelah untuknya. Lebar sayapnya 100 meter penuh, dan kecepatannya 100 kali lebih cepat daripada pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Lu Ming duduk bersila di atasnya dan terbang menuju kota takdir. Untuk saat ini, Lu Ming tidak membiarkan Qiu Yue dan dua lainnya keluar. Dia membiarkan mereka berkultivasi di diagram gunung dan sungai. Tempat ini masih sangat jauh dari kota takdir. 2 hari kemudian, Lu Ming datang ke zona teleportasi. Melalui susunan teleportasi, dia akhirnya tiba di dekat kota takdir. Pada saat ini, Lu Ming menyuruh Qiu Yue, Long Chen, dan Huang Li keluar dari diagram gunung dan sungai dan menuju ke kota takdir bersama-sama, Envelop 1N. Kota takdir sangat megah dan telah berdiri di tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Legenda mengatakan bahwa kota takdir adalah kota kuno pertama di alam purba. Tidak seorang pun tahu sudah berapa lama kota itu berada di sana. Setelah bertahun-tahun berkembang, kota itu menempati wilayah yang sangat luas. Tentu saja ada kekuatan yang menakutkan yang menduduki kota takdir. Beberapa bahkan mengatakan bahwa ada kaisar surgawi di kota kehendak surga. Tidak seorang pun yang mengonfirmasi hal ini, tetapi itu benar-benar mengejutkan. Legenda mengatakan bahwa sebagian besar kaisar surgawi telah pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang. Sudah bertahun-tahun sejak kaisar surgawi muncul di benua Yuan. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kaisar surgawi tidak muncul, kaisar agung akan berada di puncak. Selain itu, saat pertempuran 10 negeri akan segera tiba, banyak jenius muda dari seluruh benua Yuan akan berkumpul di kota takdir. Dengan demikian, pasukan terkuat di kota takdir telah mengumumkan bahwa selama periode waktu ini, tidak ada pembunuhan yang diizinkan di kota takdir. Jika ada yang ingin bertarung, mereka dapat bertarung di platform pertarungan tetap. Ini adalah bentuk perlindungan bagi para jenius muda. Karena selain para jenius muda, ada lebih banyak kaisar bela diri yang datang. Selama periode waktu ini, pembangkit tenaga listrik telah berkumpul di kota kehendak surga. Jika mereka tidak mengendalikannya, itu akan menjadi kacau. Ini juga alasan mengapa Lu Ming dan yang lainnya bergegas ke kota takdir sesegera mungkin. Keluargamu tidak akan menyerah. Hanya kota takdir yang aman sekarang. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya akhirnya memasuki kota takdir yang luas. Meskipun mereka telah melihat kota kaisar surgawi, kota Ion, dan kota takdir, mereka tetap terkejut.
Itu karena kota itu terlalu kuno, terlalu lapuk, dan terlalu luas. Kota takdir seperti dunia lain. Kota itu berisi segala macam hal, gunung, sungai, dan bahkan segala macam tempat terlarang. Selama bertahun-tahun, banyak ahli telah lahir, dan tentu saja, kota itu juga berisi banyak peluang. Ki asal tanah ini sangat kaya. Mereka berempat berjalan-jalan di sekitar kota takdir dan kemudian tinggal di sebuah penginapan. Meskipun disebut penginapan, itu sebenarnya adalah halaman besar dengan 8 kamar. Area itu sangat luas, dan tentu saja, harganya juga mengejutkan. Dalam sekejap mata, sudah 7 hari sejak Lu Ming dan yang lainnya tiba di kota takdir. Tidak ada yang aneh terjadi. Keluargamu tidak datang untuk mencari mereka. Kota takdir sangat luas. Dapat dikatakan sebagai tempat paling makmur di benua Yuan. Aku ingin tahu apakah aku bisa membeli kemampuan magis hukum kematian. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan merenung dalam hatinya. Semakin dia mengolah sila kematian, semakin sulit untuk memahaminya. Lu Ming merasa bahwa dia membutuhkan kemampuan ilahi sila kematian. Dengan cara ini, mereka dapat saling meningkatkan dan berkembang lebih cepat. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming keluar dari penginapan dan bertanya-tanya. Dia kemudian tiba di pusat perdagangan terbesar di kota takdir. Pusat perdagangan terbesar di kota takdir juga hampir menjadi pusat perdagangan terbesar di benua Yuan. Benar-benar ada segalanya. Lu Ming terpesona saat dia masuk. Ada berbagai macam harta karun. Lu Ming bahkan melihat beberapa harta karun langka yang membuatnya iri. Tentu saja, harganya sangat tinggi. Namun, tidak ada yang berani merampoknya di sini, karena tempat ini didirikan oleh kekuatan paling kuat di kota takdir. Dikatakan bahwa ada ahli yang mengerikan yang menjaganya. Bahkan kaisar besar harus berperilaku baik di sini. Lu Ming berjalan-jalan dan membeli cairan spiritual, berencana untuk menyirami pohon kuno pemahaman jalan. Setelah itu, dia datang ke sebuah toko. Toko ini khusus menjual buku-buku rahasia. Tuan muda, apa yang Anda butuhkan? Begitu Lu Ming masuk ke toko, seorang wanita muda dan cantik maju untuk bertanya kepadanya tentang hal itu dengan senyum lembut di wajahnya. Lu Ming tidak menyamar. Dia telah kembali ke penampilan aslinya setelah dia tiba di kota takdir. Aku membeli teknik kekuatan magis, kata Lu Ming sambil tersenyum. Bolehkah aku bertanya hukum apa yang menjadi dasar teknik kekuatan magis? Toko kami memiliki beragam teknik kekuatan magis, dan kami memiliki setidaknya 90% dari teknik kekuatan magis dari puluhan ribu hukum. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. 90%. Lu Ming terkejut. Toko ini jelas tidak sederhana. Ada puluhan ribu hukum di dunia, dan semuanya ada jenisnya. Sangat sulit untuk menghitungnya. Namun, toko ini benar-benar mengatakan bahwa toko ini berisi sebanyak 90% dari berbagai teknik kekuatan ilahi hukum. Ini mengejutkan. Aku ingin teknik kekuatan mistis hukum kematian, kata Lu Ming langsung. Mata wanita muda yang cantik itu berbinar dan dia mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Lu Ming adalah anak kematian? Selain anak kematian yang mengendalikan hukum kematian, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk membeli seni dewa kematian. Tuan muda, silakan ikuti aku. Senyum wanita muda itu semakin lebar. Dia membawa Lu Ming ke sebuah ruangan. Tuan muda, silakan duduk. Ada seorang lelaki tua di ruangan itu. Dia adalah manajer dan dia tersenyum pada Lu Ming. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan teknik kekuatan magis hukum kematian? Orang tua itu bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jadi, Tuan muda adalah putra kematian. Orang tua itu bertanya lagi. Lu Ming mengangguk. Kebetulan saja toko kami memiliki kekuatan magis hukum kematian yang disebut mata kematian. Namun, itu tidak murah. Orang tua itu tersenyum. Saya membelinya. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada kemampuan ilahi hukum kematian di sini. Itu memang layak menjadi kota takdir. Namun, kemampuan ilahi hukum kematian sangat mahal. Pada akhirnya, Lu Ming menggunakan 80% asetnya untuk membeli mata kematian. Hatinya sangat sakit hingga hampir berdarah. Orang harus tahu bahwa Lu Ming telah membunuh cukup banyak ahli selama periode waktu ini, termasuk Raja Iblis Azure dari negara Iblis Abadi. Dia adalah ahli kaisar sejati puncak, dan keluarga Lu Ming dianggap kaya.
Namun tiba-tiba, semuanya hampir kosong. Teknik kekuatan ilahi dari 10 pepatah pamungkas terlalu mahal. Namun, semuanya sepadan. Mata kematian dapat melepaskan kekuatan hukum kematian yang dahsyat melalui mata, langsung menempatkan musuh dalam kematian dan merampas vitalitas mereka. Itu sangat sombong. Selama kultivasinya berhasil, Lu Ming akan memiliki teknik kuat lainnya. Lebih jauh lagi, itu juga akan meningkatkan kultivasi hukum kematian. Kembali di penginapan, Lu Ming segera mencoba memahami mata kematian. Memang, dengan kombinasi teknik kekuatan ilahi, pemahaman Lu Ming tentang aturan kematian menjadi lebih cepat dan mudah. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di kota takdir selama setengah bulan. Kota Ion, keluarga Mu, di aula besar. Mu yang duduk di ujung meja dengan ekspresi muram. Setelah setengah bulan, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Namun, kemarahan dan niat membunuhnya sama sekali tidak mereda. Dalam setengah bulan terakhir, berita bahwa Lu Ming telah secara brutal menyiksa Mu yang telah menyebar ke seluruh kota Ion dan seluruh tanah suci dengan kecepatan badai. Mu yang dikenal sebagai ahli benih, tetapi dia telah dipukuli dengan sangat parah oleh seseorang. Orang itu adalah putra kekacauan dan hanya dalam kesempurnaan Sein absolut. Sulit untuk tidak diperhatikan. Sekarang, banyak orang diam-diam mendiskusikan bahwa Lu Ming telah menginjak wajah Mu yang di depan umum dan dia disandera. Dia telah menjadi bahan tertawaan. Sialan, sialan, wajah Mu yang berubah, dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu sudah menemukan di mana bajingan itu? Mu yang dengan dingin bertanya kepada orang yang datang untuk melapor. Tuan muda, saya telah menemukan bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah memasuki kota takdir. Seorang pria kekar melapor. Huff, Anda ingin bersembunyi di kota takdir. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bunuh dia. Kirim seseorang ke kota takdir dan bunuh bajingan itu. Mu yang meraung. Tuan muda, ini tidak pantas. Seorang tetua berambut putih berbicara. Dia adalah kaisar sejati yang kuat dari keluarga Mu. Mengapa itu tidak pantas? Mu yang berkata dengan dingin. Sekarang, beberapa kekuatan kuat di kota takdir telah memberikan perintah bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk bergerak di kota takdir. Jika tidak, kita akan menjadi musuh mereka. Jika kita mengirim orang untuk bergerak di kota takdir, saya khawatir kita akan menyinggung kekuatan-kekuatan kuat ini. Orang tua itu berkata, meskipun keluargamu adalah kekuatan penguasa kota Ion dan memiliki kekuatan besar, masih ada celah antara mereka dan penguasa lainnya di kota takdir. Bahkan keluargamu tidak berani menyinggung penguasa kota takdir. Wajahmu yang menjadi gelap. Setelah beberapa saat, Mu yang berkata dengan dingin, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Cari saja orang-orang dari negara Dewa Kematian. Orang-orang gila ini akan melakukan apa saja asalkan kamu membayar mereka. Di aula utama, ekspresi orang-orang lainnya berubah, dan sedikit ketakutan melintas di wajah mereka. Lu Ming secepat kilat. Dia sangat cepat tetapi masih butuh waktu setengah hari baginya untuk mencapai medan perang kuno. Ini adalah pegunungan yang luas, dan sangat sunyi. Sekilas, itu benar-benar gersang, tanpa makhluk hidup. Lu Ming melangkah ke dalamnya. Aura kematian memang padat. Begitu memasuki pegunungan, Lu Ming merasakan bahwa energi kematian di sini sangat padat dan sangat cocok untuk mengolah hukum kematian. Selain itu, semakin dalam ia masuk, semakin padat pula ki kematian. Lu Ming tidak berhenti dan terus menjelajah lebih dalam. Ia juga menemukan orang lain di medan perang ini. Mereka semua adalah orang-orang yang mengolah teknik kultivasi jahat atau hukum jahat. Lu Ming menjelajah lebih dalam dan akhirnya sampai di puncak yang rendah. Ia duduk bersila dan diam-diam memahami hukum kematian. Seperti yang diharapkan, kecepatan memahami hukum kematian di sini beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Lu Ming memperoleh banyak kemajuan setiap hari. 3 hari kemudian, penguasaan Lu Ming terhadap hukum kematian telah mencapai sekitar 88%. Lu Ming tidak tahu bahwa ada sekelompok orang di puncak gunung yang tinggi di luar medan perang kuno. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah hitam, dan wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Anak itu sedang berkultivasi di medan perang kuno itu. Salah satu dari mereka melapor kepada seorang pria yang mengenakan topeng malaikat maut. Bagus, kudengar anak itu adalah putra kekacauan. Jika kita membunuhnya kali ini, kita pasti akan mengguncang tanah takdir dewa.
Hehehe. Ahli yang mengenakan topeng malaikat maut mencibir dan memerintahkan, tunggu sebentar, mari kita akhiri ini dengan cepat. Mari kita cepat bunuh bocah itu dan tinggalkan tempat ini. Setelah beberapa saat, aku khawatir para ahli dari pasukan itu akan tiba. Baik, beberapa pria berjubah hitam membungkuk dan menerima perintah. Pergilah, aku akan berjaga di sini. Jika orang-orang dari pasukan itu datang, aku akan memberitahu kalian untuk mengungsi tepat waktu. Pria yang mengenakan topeng malaikat maut berkata. Setelah itu, sosok pria berjubah hitam itu melintas dan mereka meninggalkan tempat itu satu demi satu. Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan teror. Tidak bagus. Jantung Lu Ming bergetar. Tanpa berpikir, dia meledak dengan energi dan tubuhnya seperti pegas, memantul dari tempat itu.